kasih. Jadi di video pertama kali saya ini, saya berharap video saya ini bisa memberi motivasi buat teman-teman semuanya, buat kawan-kawanku semuanya. Salam satu perjuangan, dimana kita itu harus bisa berhenti total dari yang namanya judi, teman-teman. Apapun itu jenis judinya, itu kita harus berhenti. Judi yang berkedok, trading, padahal itu gambling, itu juga harus kita hindari, teman-teman. Dulu waktu pertama kali saya bermain judi itu, saya waktu 2019 akhir. Waktu 2019 akhir itu saya bermain di PKV sama roulette. Nah itu. Terus sampai 2020 awal, itu puncaknya itu ketika saya itu mendapatkan pertama kali coba-coba itu saya mendapatkan 500.000 dari modal awal itu 50.000, teman-teman. Jadi itu bisa 10 kali lipat seperti itu. Terus saya berpikir, kalau ini main 50 aja bisa sampai 500.000, kalau gimana kalau saya itu mainnya 1 juta, mungkin bisa sampai 10 juta. Pikirku gitu, teman-teman. Jadi waktu itu saya masukkan 1 juta dari 50 sampai 500. Terus aku ada uang itu 500. Waktu itu tabunganku masih banyak, teman-teman. Aku masukin 1 juta gitu. Aku masukin 1 juta. Terus waktu itu langsung amblas, teman-teman. Amblas. Dan waktu itu sebenarnya udah memiliki keinginan untuk tidak bermain lagi, tetapi masih ada rasa ingin balas dendam, ingin mengembalikan uang itu. Dari 1 juta itu ingin banget dikembalikan, seperti itu, teman-teman. Di waktu itu saya mikirnya, oh ini kalau 1 juta, kalau gimana kalau saya pasangnya itu 2 juta gitu. Mungkin dapat 1 juta itu gampang, asalnya aja 50.000 dapatnya 500.000. Ya mikirnya kayak gitu. Langsung tanamin 2 juta. 2 juta nggak ada 20 menit, nggak ada setengah jam, langsung amblas, teman-teman. Amblas. Wah, itu rasanya sakit banget, rasanya itu pengen balikin itu rasanya. Nah, setelah 3 juta itu, saya itu pengen banget balikin itu, teman-teman. Terus akhirnya saya pinjam uang pacar saya itu 5 juta, teman-teman. 5 juta saya pinjam, saya mainin juga di waktu itu roulette, teman-teman. Waktu saya mainin roulette, dan alhamdulillahnya kalah lagi. Jadi dari 1 juta, 2 juta sama 5 juta itu kalah, amblas, teman-teman. Cuma dikasih pemanis dari 50.000 sampai 500.000, seperti itu. Terus jadi itu kalahnya udah 8 juta, teman-teman. Terus waktu itu saya gadein laptop saya buat ya udah dah, yang penting utangku sama pasar lunas 5 juta gitu. Gue gadein itu, besoknya gue gadein dengan harapan itu bisa balikin 5 juta tadi, seperti itu. Yaudah, yang 3 juta ya nggak apa-apa, yang penting 5 jutanya bisa balik buat balikin uangnya, seperti itu, teman-teman. Dan dari uang gadein itu 3 juta itu amblas juga. Itu rasanya sakit banget, sumpah sakit banget tuh rasanya. Udah rugi 11 juta, teman-teman. Dan setelah itu ya gue bilang sama pacar saya tuh, yaudah nanti gue cicil gitu tiap bulan 1 juta, aku bilang gitu. Nah, setelah itu alhamdulillah setelah itu tidak gencar untuk meminjam uang, teman-teman. Saat itu saya nggak gencar banget minjam uang. Saat itu saya biasa-biasa aja gitu, ngejar buat utang-utang itu enggak, udah jalanin gitu. Terus tiap bulan itu saya akan dapat uang saku dari bapak ibu sama hasil jualan HP gitu. Itu 1 bulan bisa dapat 3 juta, teman-teman. Dan 3 juta itu habis juga dibuat main. Dulu habis juga dibuat main, teman-teman. Terus akhirnya gue itu stres. Waktu itu stres banget, coba stres banget. Udah nggak bisa kontrol diri buat nggak main lagi, itu susah.
susah banget, nggak bisa kontrol, susah banget bisa kontrol. Sampai itu 2020 bulan 3 itu akhirnya bisa berhenti teman-teman. 2020 bulan 3 berhenti dari judi itu. Selama 2 bulan atau 3 bulan itu berhenti. Terus selanjutnya itu utangnya udah lunas juga, sama minta orang tua lah gitu berapa juta buat sahur utang itu. Terus sama juga dari uang saya sendiri hasil jualan juga saya buat bayar. Terus di 2020 bulan 5-an apa salahnya, iya bulan 5-an itu ada YouTuber itu yang dia promosi yang katanya itu trading padahal gambling teman-teman. Caranya itu juga sama, kompensasi sama kayak main judi juga. Itu di judi kayak gitu juga, kompensasi mainnya, jalan raya kompensasi seperti itu. Saya main di binary option ya ini ya, saya tidak sebut mereknya, cuma ini jenisnya binary option, turunan dari forex seperti itu. Jadi kenapa itu judi dilarang? Karena itu ya, judi itu ada salah satu pihak yang merasa dirugikan, makanya itu tidak dibolehkan di dalam agama teman-teman. Menurut saya seperti itu. Kalau kita jualan, contohnya jualan apa ya, jualan roti gitu ya, jual roti, yang pembelinya itu untung teman-teman, dia merasakan roti yang enak, dan kitanya juga untung mendapatkan keuntungan seperti itu. Maka itu hukumnya tidak haram teman-teman, dan itu diperbolehkan. Sedangkan kalau judi itu pasti ada salah satu pihak yang merasa dirugikan, merasa sakit hati. Kenapa itu kita utang yang berbunga itu juga dosa teman-teman ya, gara-gara itu, karena kita itu merasa dirugikan. Utangnya 5 juta, bayarnya 5.500.000 seperti itu, maka itu diharamkan. Kalau dihitung-hitung itu totalnya itu dari 11 sama tiap bulan main itu kadang minimal lah 3 juta itu sebulan mainnya. 3 juta itu bisa sampai 35 teman-teman, sumpah demi Allah, habisnya 35 juta teman-teman. Itu dari judi online, BKV sama roulette. Itu belum masuk ke binary option teman-teman. Separah emang, goblok nih saya, tapi nggak apa-apa. Dari situ saya bisa belajar bahwa menghargai uang itu sangat penting. Ketika saat kita itu main itu rasanya itu cari uang itu mudah teman-teman, padahal kalau sudah kalah itu cari uang susah teman-teman. Jadi buat teman-teman yang masih main, tolonglah sebelum akhirnya kalian itu bunuh diri, sebelum kalian itu akhirnya itu jual rumah, jual mobil, jual motor, itu sebaiknya berhenti. Maka oleh sebab itu saya membuat channel ini teman-teman, buat kalian, memotivasi teman-teman semuanya yang saat ini sedang kalah. Karena apa? Karena yang saat ini kalah itu pasti dia akan mencari di YouTube itu, mencari video-video kayak ini teman-teman. Dan jika mereka menang, mereka nggak mungkin cari teman-teman. Jika lo ada promotor-promotor itu di kolom komentar, dia mempromosikan itu, dia nggak mungkin. Kalau menang nggak mungkin cari di YouTube, lihat YouTube-nya orang-orang yang kalah, nggak mungkin. Terus banyak juga itu yang binary option juga itu, yang pada menang terus dia komen-komen di YouTube-nya orang-orang yang kalah itu, nggak mungkin teman-teman, nggak mungkin. Kalau bukan agen, kalau bukan afiliator, kalau bukan pekerjanya itu nggak mungkin dia cari-cari orang yang kalah ketika dia sudah menang teman-teman. Dia bilang, oh saya bisa menang sehari itu kalau cuma dapetin 5% itu aman. Wah, bullshit semuanya. Gimana ya, nanti untuk binary optionnya saya akan bahas di video selanjutnya, karena saya ini pengalaman saya itu
binary option sama judi online itu sama teman-teman. Nggak ada tipsnya, itu nggak ada triknya, itu nggak ada. Yang mereka gunakan adalah tips kompensasi. Jadi mereka itu hanya mengandalkan kompensasi. Jikalau kalah 10.000, yaudah kita bulatin 20.000. 20.000 kalah, kita pasang lagi itu bet lagi atau OP lagi itu 40.000. Itu bilangnya gitu 40. Oh kalau sudah 3 kali kalah yaudah stop. Ya mana bisa goblok, mana bisa. Kalau udah 3 kali kalah itu rasanya pengen balikin, nggak mungkin, enggak. Udah tau, percaya, jangan main sedikit pun tuh, jangan main. Kenapa saya bilang itu binary option itu sebuah judi teman-teman? Karena di sana pemain itu ada yang kalah, ada yang menang teman-teman. Jadi kemenangan dari seorang yang uang yang didapatkan dari seorang yang menang itu didapatkan dari mana? Dari orang-orang yang kalah. Itu pasti itu. Beda lah kalau contohnya ya kita beli saham gitu. Saham itu ada nilainya teman-teman. Terus kita beli kripto gitu ya. Kripto ya, kalau seandainya si kripto itu memiliki nilai yang tinggi, value yang kuat, ya maka dia akan laris teman-teman. Karena si pembeli sama penjual sama-sama untung. Contoh saya ini, saya teman saya si X gitu ya. Si X itu dia butuh kripto, butuh Bitcoin gitu buat pertukaran uang gitu ya. Terus saya punya Bitcoin, saya belinya itu di harga 100 juta. Dia butuh banget, si teman saya itu X itu dia butuh banget mau beli barang yang jaraknya jauh gitu. Nah, dia beli beli Bitcoin saya itu 120 juta. Ya sama-sama untung dia. Yang dianya itu juga untung karena dia itu bisa mendapatkan value dari Bitcoin tersebut, dan kita juga mendapatkan keuntungan. Jadi tidak ada yang dirugikan. Jikalau kripto itu dia itu ada salah satu pihak yang dirugikan, terasa dirugikan, atau sekedar gorengan gitu, kripto gorengan, atau biasanya kita sebut itu jual monyet lah gitulah, hanya digoreng saja, maka itu juga hukumnya haram teman-teman, karena ada pihak yang dirugikan. Maka kalau pengen usaha itu usaha yang real, jangan yang kita yang kayak gitulah, yang mainin uang kayak gitu, jangan. Kan itu juga termasuk salah satu judi teman-teman. Seperti itu. Jadi di video saya selanjutnya saya akan membahas tentang binary option juga. Dan untuk judi online ini saya rasa buat teman-teman ya udahlah, cukup, tolong berhenti gitu sebelum kalian itu hancur teman-teman. Saya sudah merasakan teman-teman di PKV sama roulette itu, saya nggak sempat, saya sempat ganti laptop tapi nggak sempat ganti motor. Alhamdulillah itu nggak sempat ganti rumah. Banyak orang-orang di luar sana itu yang sampai ganti rumah, sampai cerai sama istrinya itu, tolonglah, sampai tengkar sama istrinya, sampai anaknya terlantar, bahkan sampai ada yang bunuh diri juga. Jadi teman-teman udahlah, ikhlasinlah uangnya yang sudah diambil sama bandar-bandar atau broker-broker itu. Ya udahlah, ikhlasin, gak usah main, udah cukup segitu aja. Usaha yang nyata, mau jual galon kah, mau jual HP kah, mau jual apapun itu usaha yang nyata. Kalau ada yang bilang usaha juga namanya judi pak, namanya judi mas, usaha namanya judi, goblok. Yang namanya usaha, contohnya kita jual aqua ya, kita jual aqua, itu si aquanya yang punya nilai teman-teman, punya value gitu. Dia itu bisa menghilangkan dahaga, dan itu namanya bukan judi, karena orang yang beli aqua itu dia membeli nilai, membeli
nilai untuk menghilangkan rasa haus, dan kita mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut seperti itu. Yang ada yang bilang usaha juga judi gitu. Terus ya sama kayak binary option itu juga judi, juga usaha juga judi kayak gitu. Bangsat. Orang usaha itu dia jualnya nilai. Contoh kita jual laptop gitu, kita jual nilainya laptop itu fungsinya buat apa, kita jual ke mereka yang membutuhkan fungsi itu. Kalau di binary option kan enggak, kita cuma tebak-tebakan. Di PKV kan enggak, kita cuma menaruhkan uang dan kita punya harapan nilai kita itu lebih besar dari teman kita. Atau kalau di roulette itu tebakan kita itu benar, atau di binary option itu tebakan kita juga benar, seperti itu. Jadi tolong berhenti, dan di video selanjutnya saya akan membahas tentang kerugian saya di binary option ya teman-teman.